Isi dong. Yoi, baik lagi sama gua Abdul. Masih aja ketawa sih lu pada ya? Kocak juga lu. Ya emang apa? Enggak. Oh Yongkru ya, besok-besok ke Yongkru gitu ya. Ya bener. Tapi biasa karena pembukaan kita itu nggak pakai banyak salam-salam berbagai macam jenis lah. Karena kali ini kita bakal ngobrol sama profesi yang lagi gue takutin nih. Karena berbahaya buat masa depan gue nih profesi sebenarnya nih, ya kan? Jadi untuk kali ini kita kedatangan seorang dosen, ada namanya Kang Nanang. Mungkin boleh perkenalan dulu Kang Nanang. Apa yang harus saya perkenalkan? Nama dong, nama. Nama saya Nanang, biasa dipanggil Nanang, nggak berubah ya. Nanang Haroni. Nanang Haroni. Jangan tanya artinya, saya nggak tahu. Dikasih begitu saja. Terima aja ya. Terima aja. Iya, dan Kang Nanang ini kalau kata temennya dosen komunikasi visual. Visual. Padahal mungkin saya paling nggak ngerti itu. Nggak ngerti visual Kang? Bukan lah ya. Bukan. Ya mungkin nggak spesifik begitu. Ada dosen komunikasi visual, tapi saya bukan dosen komunikasi visual. Ini dosen komunikasi doang. Komunikasi doang. Kajian media sih. Oh, kajian lebih media. Tepatnya gitu. Oh, kajian media Ya, boleh. Media studies gitu. Oke, tapi sebelum lebih lanjut kita bahas nih, jangan lupa. Jadi nanti setiap hari Rabu tuh Kang Nanang bakal muncul juga di YouTube-nya Yongkru ya kan. Asik. Iya. Rabu kemarin. Setiap Rabu pokoknya mau Rabu kemarin kayak sudah mau ya? apa? Hah? Rabu kemarin sudah ya. Udah kan Kang Nanang orang media ngerti lah ya gimana tek-tekannya. Berarti ini dipromosikan gitu ceritanya. Promosikan ceritanya. Ya karena satu Tapi kan gedean program saya sebenarnya. Dipromosikan sama yang kecil tuh gimana coba? tapi duluan saya. Duluan saya eksisnya. Bohong ya. Kita baru mulai malah gitu. Iya. Mungkin Agak kurang biar sosokan ajar ini. kayak podcast pun bukan acara bagus nih, promosinya ini nih. Oke. Ini Tayangin. ngomong-ngomong nggak ada standnya nih begini nih. Enggak, kita memang bikin orang capek Saya aja. berasa mimpin doa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa kampus saya Universitas Al Azhar Indonesia. UAI. Ilmu komunikasi. Daftar. Oh gitu. Kalau lewat saya dapat bonus enggak ya? Tapi percaya gua. Hah? Ada beberapa kampus kan balikin formulir dikasih tuh. Kampus gua enggak. Oh, enggak. Ya, bohong kali, bohong. Kali gua merangkap calo gitu. Sekecil-kecilnya penghasilan juga jadi calo mah enggak lah ya Oh gitu. gitu. Emang penghasilan menarik nih. Langsung dia ngomong penghasilan gimana kalau kita tanya langsung nih. Enggak, itu ini apa namanya? Ya begitulah pokoknya. Gede kok, gede. Oh gitu. Takut dimutasi ke Kairo apa ngomong gede-gede. Beda itu Al Azharnya. Yang Kairo beda itu. Oke, berarti ini Kang Nanang berarti dosen kan Kang ya? Ya, kenapa Anda takut jadi dosen? Bukan takut. Malah karena saya masih kuliah saya takut sama profesi itu. Oh gitu. Itu maksudnya Oh, masa depan saya tergantung dosen loh. Oh begitu, saya nggak nyambung tadi. Kirain takut menekuni profesi itu. Enggak lah, gitu. kayaknya dosen paling enak ya daripada guru. Ngapain juga takut sama dosen ya? Ada sih kalau dosennya. Ini bisa 1 jam gue yang nanya loh. Oh enggak, saya bantah. Ada sih kalau. Iya gitu. Tapi lebih enak jadi dosen kayaknya kalau dilihat-lihat daripada guru. Bagaimana Kang kalau menurut lu pribadi? Karena belum pernah, gitu. Jadi gue nggak bisa bandingin. Nggak bisa Tapi banding ya? sepertinya sama sih. Sama. Sama-sama ngajar kan? Pasti. Itu. Sama-sama. Iya, kalau bahasa idealisnya mendidik kan beda ya. Mengajar sama mendidik tuh beda. Apa tuh bedanya Kang? Mengajar itu sederhananya transfer knowledge aja gitu, mindahin pengetahuan atau yang udah gue tahu apa terus ya gue kasih ke mahasiswa atau ke murid gitu kalau guru gitu kira-kira. Kalau mendidik sepertinya
spektrumnya atau aspeknya jauh lebih luas dari itu, karena dia akan terkait dengan keteladanan, upaya menginspirasi Menjadi dan contoh seterusnya. gitu. Heeh. Jadi kalau ada rumusan tujuan mengajar, ya membuat si anak ajar itu menjadi tahu sesuatu yang yang gue tahu lebih dulu gitu. Bukan berarti gue lebih tahu ya gitu. Tapi gue lebih tahu lebih dulu karena gue lebih tua gitu, misalnya kayak gitulah ya gitu. Karena gue lebih ketemu duluan dengan ilmu itu, terus gue pindahin gitu atau gue ajarin kan gitu ya. Benar. Kalau mendidik tujuannya kalau dirumuskan sama para pengamat, pendidik, pemikir itu kan banyak ya. Tapi ada yang gue ingat dan paling mudah diingat itu yang ringkes ada 3 gitu. Apa tuh? Eh, 1. ya. Sengaja gue sebut begini karena lu pasti nanya apa tuh nomor 1 gitu. Padahal 10 ya, lu singkat jadi 3. Ya ini tujuan ini kalau nggak salah dikutip dari seorang profesor namanya Profesor Phoenix, dan gue sering banget mendengar ini, taunya juga dari guru gue juga gitu, almarhum Profesor Mukhtar Bukhori. Dia sering mengutip, gue sering mendampingi dia seminar segala macam gitu. Jadi gue relatif hafal meskipun mungkin tidak terlalu akurat lah hafalan gue. Yang pertama itu tujuan pendidikan itu mengantarkan siswa. Oke. Jadi kalau di kuliah berarti mengantarkan mahasiswa pada kehidupan yang mandiri. Ya, kehidupan mandiri. Artinya kalau harusnya pendidikan itu memberi bekal pada anak-anak didik itu untuk tahu bagaimana mengatasi persoalan yang paling mendasar dalam hidupnya gitu. Mandiri ya, dia tidak tergantung pada orang lain. Dia tidak numpang, dia tidak dikasihani orang lain, dia bisa bekerja dan seterusnya, mandiri. Karena itu di situ kan ada aspek diajarin skill segala macam gitu ya, kira-kira. Tetapi ada tujuan yang berikutnya, yang kedua, yaitu mengantarkan siswa atau mahasiswa pada kehidupan yang mulia gitu. Jadi Yang mulia. ya tidak sekedar mandiri tetapi hidupnya mulia. Gitu. Mulia dalam artiannya gimana nih mulianya? Ya dalam artian dia kalau dia punya profesi, dia berdedikasi pada profesinya, dia jujur, dia bermoral gitu kira-kira ya. Dia nggak cheating, ya dia bekerja di mana dia tidak menggunakan pekerjaannya untuk tujuan-tujuan yang tidak baik dan seterusnya misalnya. Yang ketiga itu mengantarkan anak didik pada kemampuan untuk memuliakan orang lain. Jadi bukan hanya dirinya yang mulia, tapi memuliakan orang lain. Mungkin tafsir sederhananya dia punya skill, dia mandiri, dia mulia dengan pekerjaannya, dia bisa berkembang. Mungkin itu saatnya dia juga bisa berbagi kepada orang lain, memberdayakan orang lain dan seterusnya. Menghargailah ya. Menghargai. Ya. Dan dalam prosesnya pendidikan itu kan harus dijalankan dengan jujur. Karena itu konsepnya adalah sharing gitu. Bukan mendoktrin, bukan kalau kayak di karikatur yang sering digambarkan ada deretan siswa yang rambutnya berbagai bentuk, terus dia masuk ke sebuah kotak, seolah kotak itu adalah pendidikan, dia cukur keluar botak semua, nggak menyeragamkan dan seterusnya gitu. Pendidikan itu sharing, berbagi. Harusnya sharing knowledge, sharing pengetahuan, tetapi juga sharing ignorant pada saat-saat tertentu, sharing ketidaktahuan. Jadi kalau ada siswa atau mahasiswa dalam satu diskusi dengan kita, dia menanyakan sesuatu yang kita nggak bisa jawab, nggak usah muter-muter seolah-olah ilmiah kayak kita bisa menjawab. Kasih tahu aja bahwa di bagian itu kita tidak tahu, ayo kita cari bersama. Gitu. Oke. Itu juga sharing harapan dan sharing kecemasan sekaligus gitu. Nah, tapi menariknya gitu tadi. Konsep idealnya sih begitu. Konsep idealnya. Nah, itu yang menariknya tuh. Tadi lu bilang seharusnya. Emang sebenarnya yang sedang berjalan ini gimana tuh? Kalau kayak gitu. Kalau menurut tuh tadi lu kata ada seharusnya seperti ini gitu. Idealnya seperti ini. Emang kenyataannya di dunia perdosenan gimana? Kenyataannya dunia pendidikan, dunia pengajaran itu tidak sesederhana tujuan-tujuan ideal itu dalam prakteknya gitu. Itu kan seolah-olah kita itu profesi yang mulia sekali gitu, spiritualis, seolah-olah kita mengesampingkan apa ya kebutuhan yang sifatnya duniawi dan seterusnya. Ya kan karena sampai kalau di Indonesia kan pahlawan tanpa tanda jasa lah, pengajar gitu-gitu ya. Iya, itu istilah yang dari siapa saya nggak tahu. Sama sih kan. Pahlawan. Kontra apa tuh? Oh iya benar.
Apa? Merasa didik itu urusan orang tua, urusan guru gitu. iya benar. Oh, jadi Ya kalau dulu pernah kita wawancara guru honorer sih, dia bukan tetap. gitu gimana? kan. Maksudnya gimana? Mendidik Maksudnya urusan- adalah yang benar kata lu kan tadi, guru itu ada yang mengajar dan mendidik. Iya betul. Nah, dia lebih ke tipe yang mengajar, cuman transfer knowledge. Karena mendidik urusan orang tua. Mungkin tuh karena dia lingkupnya sekolah kali ya, dan dia SMP SMA. Nah itu, jadi realitasnya lebih banyak mengajar aja sih gitu. Harusnya, Pak. Realitasnya yang tadi kan lu tanya idealnya kan begitu, tapi kebanyakan yang terjadi kan ya mengajar saja gitu. Oh, berarti- Kebanyakan mungkin suasananya begitu ya. Berarti maksud Itu lu, ada berbagai hal sih yang menyebabkan atau suasananya menjadi begitu gitu. Ya kemajuan atau fakta bahwa pendidikan, lembaga pendidikan atau dunia pendidikan itu sudah menjadi industri, itu juga mendorong orang pada akhirnya untuk ya sudahlah gitu, kita mengajar saja gitu. Ya ini tidak lebih dari satu pekerjaan seperti pekerjaan-pekerjaan yang lainnya gitu. iya sih benar. Ya kayak pekerjaan lain ya, gue cuman admin doang, yaudah gue admin aja nggak bakal kemana-mana gitu kan. Iya. Padahal iya. harusnya mungkin lebih ada lagi gitu kan yang bisa dia lakukan gitu kan. Iya. Dan bahkan dengan pekerjaan yang seperti pekerjaan-pekerjaan lain yang hanya mengajar saja itu bukannya kita mengeluh ya, susah juga sih membandingkan dengan kerumitan pekerjaan-pekerjaan yang lain karena gue juga nggak tahu, tapi gue dulu pernah jadi jurnalis ya misalnya. Dulu latar belakang gue jurnalis gitu. Ya pekerjaan jadi jurnalis itu capek, tapi kan fokus di situ. Artinya satu hal aja yang lu kerjakan. Iya. Lu pergi ke lapangan, dapat berita, lu ketik, kasih ke editor atau redaktur, naik. Ketika lu jadi redaktur, lu di kantor, nunggu berita dari lapangan, lu ngedit, lu perbaiki bahasanya, lu kasih judul yang menarik, ini tidak melanggar etika, ini kira-kira tidak akan, ini sudah cover all side, ini sudah seimbang, naik, tayang gitu. That's it. Selesai itu, deadline selesai, kita pulang gitu, misalnya kayak gitu. Menjadi dosen itu juga mungkin menjadi guru kalau ditekuni secara serius ya, pengalaman orang bisa saja berbeda-beda ya, Iya, tetapi pasti secara umum kayak 24 jam sih gitu. Harusnya apa realitanya? Enggak, realitasnya kayak 24 jam Oke. gitu. Ada keharusan administratif yang harus secara alami harus kita ambil supaya hak-hak kita terpenuhi atau datang gitu kira-kira. Ya mau mengajar aja besoknya pada dasarnya kita belajar gitu. Iya pastikan, karena nggak mungkin kan nggak tahu apa-apa tiba-tiba datang ke kelas gitu. Iya, meskipun itu rutin kita ngajar Iya. itu, tetap saja malamnya kita mempersiapkan diri. Kalau di zaman era sekarang, di era digital misalnya, paling tidak kita nyari materi buat besok, kita harus upload ke e-learning namanya gitu Iya, untuk benar. materi besok apa. Terus kita baca ulang materi yang kita update lagi, terus kita bayangkan nanti kalau besok cuman mau ceramah berapa menit, terus diskusinya kira-kira mau ke arah mana dan seterusnya gitu, kayak gitu ya. Karena memang, tapi itu itu juga bagian yang sebenarnya secara konsep mengajar sebenarnya ya lumayan ideal ya, tidak selalu bisa dikerjakan. Artinya memang harus sesiap itu kita, karena memang jadi pendidik itu memang harus jadi pembelajar gitu. Kalau enggak, kita memberi sesuatu yang diulang-ulang saja Oh iya. dan iya. tidak diupdate. Ya kalau gua ngajar mata kuliah A misalnya ya, katakanlah gue misalnya mengajar etika dan filsafat komunikasi atau pengantar ilmu komunikasi atau teori komunikasi. Semester lalu kan gue ngajar itu gitu. Tapi contoh-contoh dari materi yang gue ajarkan berkembang. Gitu. Oh Gua harusnya lebih update lah ya. harus cari yang update gitu kira-kira. Biar lebih relate dengan kondisi mahasiswa yang mendengarkan saat itu ya. Iya, kalau enggak kayak ngasih, kalau kata para pendidik itu kayak ngasih air comberan gitu. Air comberan itu kan nggak kemana-mana kan, di situ-situ aja. Sampai butak banget. Iya, kalau kita jadi pembelajar ngasih air bening dari teko yang bagus gitu kira-kira gitu. Oh gitu. Kira-kira begitu ya. Tapi gue bingung sih apa yang gue omongin. Enggak, bagus. Kalau lu bingung kan berarti yang kalau kata orang Lu harus bilang bagus karena lu mahasiswa S2 kan?
Kita sebenarnya sama gitu. Iya, iya. Gue mahasiswa S2 juga, S3 gue belum selesai. Oh belum selesai Kang? Belum. Ya. Oh iya, tapi kan karena, nah untuk ke jenjang karir dosen tuh apa tuh persyaratannya tuh? Untuk jadi seorang dosen? Saat ini sih syaratnya S2 ya. S2. Untuk dosen tetap. Tetap Ya. dan tapi ngajarnya S1 atau S2 juga? Ngajarnya S1. S1. Untuk ngajar S2 harus S3. Oke. Pilek kan lo, S1 aja gitu. Dumeng. Dumeng apaan dumeng? Oh gitu, berarti lu S3 belum? Belum. Apalagi masa pendidikan? Masih, dan udah lama sekali nggak selesai-selesai. Jadi drop out lagi. Karena ini, karena gue sering sibuk diajak podcast begini, gitu. sama Banon. Terus Bikin konten lu ya? tahu sendiri kan di kementerian banyak acara, Oh, gitu. di istana banyak acara, ya kan? Iya, Gue nggak diundang sih. Ya banyak acara aja mereka gitu, nggak ada urusannya sama gue gitu. Iya ya. Nah itu yang sering mengganggu gue tuh kuliahnya belum selesai gitu. Tapi ketika gue membimbing skripsi, gue harus bilang, lu cepet selesaiin deh gitu. Padahal gue ngomong sama diri sendiri. Iya. Padahal lu udah 2 tahun ya? Enggak. Lebih gitu. Oh lebih. Itu dosa banget sebenarnya itu. Udah berapa tahun? Menurut firman Allah itu dosa. Ini dosen Udah lah, nggak usah komunikasi ditanya lah. agama nih. Gue mules kalau ditanya kuliah gue gitu. Oh, sama kayak orang-orang juga, kira udah dosen Iya. slow gitu. Iya. Gue mules itu. Oke, berarti kalau untuk di Indonesia itu minimal S2 berarti ya kalau secara Minimal S2. secara apa tuh namanya sih? Apa sih namanya? Ya, Literatur apa hierarki persyaratan lah ya. Kecuali kalau di ilmu komunikasi ada dosen-dosen praktisi namanya. Oh. Nggak oke. harus. Kalau lu misalnya jago desain grafis, ya kayak Nazar. Kayak yang lu rekrut itu ya. Nazar Amir, bukan Nazar Rizaldi. Nazar underscore kita panggil. Itu bisa ngajar dia karena dia skillnya itu, dan misalnya yang di dalam tidak ada yang mumpuni di situ, praktisi gitu, desain grafis, Oke. misalnya editing atau ahli banget. Maksudnya SDM di kampus itu tidak ada yang benar-benar ahli atau gimana? Iya, karena yang lain berkutat dengan teori-teori gitu. Berarti itu dari Padahal kapan? dalam kehidupan teori itu tidak ditanyakan. Ini SDM omongan tidak langsung dari bertanya. dosen ya. Jadi kalau ada apa tuh namanya? Dospem lu ngeribetin, nah lu kasih contoh ini aja. Enggak nih, kata dia nggak penting teori-teori, ngapain skripsi bab 1 harus teori-teori? Gua nggak bilang nggak penting. Gua nggak bilang nggak penting. Tidak gitu. terpakai. Harusnya penting. Oh, harusnya penting. Artinya Jangan main aman dong, Kang. bukan. Harusnya tidak menguasai semuanya, tapi beberapa pemikiran yang serius gitu kira-kira, ya harusnya dipelajari itu. Karena itu diajarkan. Karena kan poinnya bukan hanya bahwa mahasiswa S1 misalnya, bukan hanya dia punya kemungkinan untuk melanjutkan pendidikan di dalam atau di luar negeri, dan dia akan bertemu dengan dinamika pemikiran yang semacam itu. Bukan hanya itu, tetapi poinnya juga adalah menambah latihan untuk selalu berpikir rasional, logis gitu. Gitu kayak gitu sebenarnya gitu. Itulah inti dari kuliah ya sebenarnya. Iya. Ala kulli hal kalau bahasa Arab. Secara umum sebenarnya gue sering merasa bahwa kuliah S1 itu pertama memang kita kuliah S1 itu kan jadi generalis ya. Bener, kayak Tahu banyak tapi sedikit-sedikit gitu. ya gua ngerasainnya kayak semester 1 semester 2 tuh kayak kok gua kayak ngulang SMA ya gitu, lebih ke situ. Iya, tahu banyak tapi sedikit-sedikit. Atau tidak tahu apa-apa. Siapa itu? Tidak tahu apa-apa. Kayak bahasa percuma. Iya kan ada kita menemukan orang yang misalnya kayak Banon Gautama kuliah di IKJ. Ya, kok lu sebutin sih? Nggak apa-apa. Oh nggak boleh mentang-mentang orang Al-Azhar nih. Tiba-tiba dia lulus merasa saya kok nggak ngerti apa-apa gitu. Oh, iya. Bukan salah kampusnya, salah Banon. Kampus mah ngasih teori gitu-gitu ya. Udah tugasnya ya. Akhirnya dia kan hidup dalam tanda petik ya. Hidup dengan skill, dengan keterampilan yang mungkin tidak terlalu banyak dia asah dari kampus. Tapi karena dia bergerak di luar kelas gitu. Itu penting sebenarnya poin untuk mahasiswa. Lu di kelas ikutin gitu loh kuliah itu dengan baik. Insya Allah lah nilainya tidak akan sulit gitu. Masuk ikutin apa yang penting hadir nih maksudnya? Ya, hadir, terus kemudian jaga etika di kelas, tugas diselesaikan, UTS hadir, UAS hadir, ngisi segala macam gitu kayak gitu.
ya aman kan lolos. Iya sih. Tapi jangan puas dengan itu. Kalau lu mau belajar, kecuali lu cuman mau melaksanakan kewajiban dari orang tua aja. Iya, Itu kan artinya lu belum menemukan diri lu dan tujuan lu kuliah untuk apa kan? Iya, sama apa tuh katanya yang penting gue dapat ijazah kan banyak kayak Iya. gitu. Nah, harusnya di luar kelas itu lu harus cari gitu. Apa yang lu suka? Lu suka ngedit, lu belajar ngedit. Lu suka public speaking, lu belajar gitu. MC dan seterusnya. Gitu. Boleh jadi kelak itu yang menyelamatkan hidup lu gitu. Skill itu, keterampilan gitu. Iya, benar sih kalau itu ya. Tapi berarti menurut lu kan kalau untuk pendidikan pertama di perkuliahan ya, karena lu seorang dosen ya. Dan lu bilang tadi teori apa tuh namanya bukan tidak semuanya benar apa tuh? Tidak mewakilkan lu bakal menambah apa tuh namanya menambah skill lah menurut gua teori. Teori cuma lu mengetahui bahwa ada itu kan. Ya menguatkan bisa. Menguatkan lah gitu. ya. Nah, berarti menurut lu untuk sistem pendidikan perkuliahan sendiri gimana dengan magang dan segala macam yang termasuk lu masih kurang atau enggak tuh? Kan Iya. magang cuma di semester berapa kan? Semester 5, semester 6. Itu Cuma satu memang semester lah ya. Itu memang perdebatan yang tidak pernah selesai dan cukup sulit ya untuk merumuskan kurikulum yang ideal gitu. Biasanya kita ketika membahas kurikulum itu kita melihat perkembangan zaman gitu. Apa sih yang dibutuhkan gitu. Tetapi di sisi lain juga kewajiban-kewajiban bagi mahasiswa untuk belajar hal-hal yang bukan skill, hal-hal yang sifatnya soft skill atau hal-hal yang sifatnya pemikiran itu kan tetap ada. Prosentasenya kadang-kadang lebih banyak yang sifatnya konsep-konsep kayak gitu ya. Konsep teori-teori Tapi itu ya. tapi juga gua kira kampus-kampus di berbagai tempat juga berusaha untuk jauh lebih menguatkan praktek gitu kayak gitu-gitu ya, diberi ruang-ruang kayak gitu. Bahkan tadi itu sebenarnya kayak di kampus gue ada ruang yang sengaja dibuka gitu. Bukan ruang saung kan? Bukan. Beda ya. Beda tuh. Ada ruang yang sengaja dibuka untuk mereka belajar di luar kelas gitu. Oke. Lu kalau mau latihan intensif menulis untuk media online, belajar menulis untuk media sosial, belajar produksi audiovisual, TV, program YouTube dan seterusnya ada gitu loh. Oh, istilahnya kalau masa-masa sekolah tuh ekskul kali. Ekskulnya ada. Sejenis ekskul. Tinggal mau aja. Oh, gitu. Yang mau itu apa gitu? Kecil. Kecil. Bukan orangnya kecil, sedikit sekali. Nah, Heran gue juga gitu. Itu misteri sih. Misteri ya. Nah, mungkin kalau buat gue sih bukan misteri, asik. Sosok mengungkapkan nggak? Apa itu karena mungkin banyaknya kelabilan orang-orang ini ketika masuk jurusan nggak, Kang? Ngaruh nggak itu? Karena beberapa juga ada temen gue, yang penting gue kuliah gitu. Lu mau ngambil apa? Emang kedepannya mau jadi apa? Nggak tahu dia. Tapi mungkin sedikit ya yang begitu. Atau Sedikit banyak ya. nggak tahu juga. Iya sih, kayaknya banyak. Boleh sih. jadi ya, boleh jadi. Ya, Ada yang jangan-jangan ada yang lebih mendasar dari itu gitu. Masuk kemanapun mungkin situasinya akan begitu. Yang lebih mendasar itu soal ini ya, soal seberapa cepat dia dilatih atau diarahkan misalnya sejak SMP, SMA atau di keluarganya untuk lebih cepat menemukan ya menyusun bakat konsep lah diri ya, konsep dirinya atau kedepannya. Gue mau kemana sih arahnya gitu. Karena kalau kelihatan ada mahasiswa yang begitu tuh leading banget gitu, dia bisa keren banget. Kreativitasnya di luar banyak, di kelas juga nilainya A terus gitu. Iya, karena dia sedikit sekali jumlahnya gitu. benar sih kalau itu. Jadi kan istilahnya dia melakukan atau dia belajar secara teori karena kesukaan dia untuk skill keluarnya kan. Betul. Iya sih, jarang. Makanya sih. mungkin masuk akal juga kalau ada Abduh siapa nih? temen lu tuh yang ngomong pendidikan, siapa tadi namanya? Oh, Mamduh. Mamduh kok Abduh. Ya, Mamduh. Karena ada temen gue dokter, bukan temen sih, gue kenal dokter pendidikan Abduh namanya. Betul juga kalau dia bilang ya sebenarnya tugas utama pendidikan tuh di keluarga gitu. Tapi itu kan gambaran ideal, harusnya itu ditemukan di keluarga, di dalam keluarga gitu. Tapi ya nggak bisa diharapkan juga ya karena dengan kesibukan orang tua sih, kan. Sebuah keluarga yang memiliki kesadaran tentang itu dan kemampuan tentang itu gitu. Iya sih, benar sih. Kalau itu juga kadang-kadang setuju sih. mereka justru bilang, ya justru gue pengen lu bantu gitu, makanya gue sekolahin anak gue. Kalau gue mampu gue didik sendiri gitu misalnya kayak gitu. Iya juga kan sih. bisa jadi kan begitu. Gitu. Iya sih. Makanya kita membahas itu di ruang saung. Oh gitu, promosi lagi.
Konsep diri itu, konsep diri. Oh, iya. Subrek. Subrek. Bahasa mana subrek? Itu orang Banten. Harusnya subscribe jadi subrek. Ya karena di sana tuh bahasa-bahasa itu sering apa yang didengar gitu. Iya benar. Pernah ada suami istri, ini gue cerita ya, pernah ada suami istri, dia baru dapat TV tuh, dia mau nonton. Kata istrinya, "Pak, ayo kita nonton Sinekrok," gitu. Sinetron maksudnya. Nah kata suaminya, "Sinekrok, sineron ibu." Enggak ada yang benar ya. Ada yang benar. Sinetron. Kisah nyata lagi itu. Mudah-mudahan nggak nonton anaknya, cucunya, orangnya udah nggak ada. Waduh, Masya Allah. Ya Allah. Zaman dulu banget. Oh iya benar juga benar. Karena itu ya. Cuman denger doang terus ketika baca tulisannya beda gitu ya. Aduh. Gitu. Iya benar Kang, berarti emang itu ya. Jangan bingung ya. itu dong lo. Enggak bingung ini, lagi sosokan bingung aja. Oh gitu Kang ya, berarti. Tapi kalau lu berarti ngajar itu aja tadi. Komunikasi, teori pengantar ilmu komunikasi, tergantung semesternya ya. Kayak semester sekarang genap apa ganjil sih? Ganjil ini gue ngajar pengantar ilmu komunikasi, terus dasar logika. Di semester atasnya media dan agama. Ada agama-agamanya. Ya kan Al-Azhar. Ya wajar itu mah. Karena gue mungkin ada juga pendidikan agamanya, padahal nggak ngerti-ngerti amat. Terus ada mata kuliah universitas yang kekurangan pengajar kayaknya, itu namanya Islam Lintas Disiplin Ilmu. Gue nggak tahu itu mata kuliah apa. Tapi lo ambil. Karena itu kan mata kuliah tinggi sekali ininya ya, mengajar mendiskusikan tentang hubungan Islam dengan ilmu pengetahuan, sains, epistemologinya kayak gimana gitu. Dalam bahasa agama, epistemologi ilmu pengetahuan itu seperti apa. Oke. Ada yang disebut bayani, burhani, irfani gitu. Jangan tanya apa, gue juga nggak tahu. Nah, itu ntar ada di ruang saung tuh. Ntar gue sup-supin nanya-nanyanya. Gitulah kira-kira ya. Benar. Sulit. Tapi kalau lu sendiri untuk akademis apa jurusan? Lulusan apa? S1-nya apa? S2-nya apa? Gue dari Undip. Universitas di Pamulang enggak? Universitas depan IIKI persis. YIN dulu. YIN, Institut Agama Islam Negeri. Sekarang UIN ya. UIN Ciputat ini. UIN Ciputat. Oke. Syarif Hidayatullah Jakarta. Dulu komunikasi dan penyiaran Islam, Fakultas Dakwah. S1-nya. Satu terus ngambil S2 pilek. Balik lagi. Ngambil S2. Ya itulah jokes bapak ya. Jokes dosen. Hanya itu yang saya punya. Tapi itu selalu saya keluarkan di kelas meskipun tidak ada yang ketawa. Kasih C Kang, nggak ada yang ketawa. Dan selalu saya akhiri dengan nggak lucu ya. Bagian itunya lah yang membuat mereka lucu, ketawa gitu. Tapi kadang-kadang apa sih Pak gitu. Nggak apa-apa lah, usaha yang penting. Iya, kalau misalnya kalau misalnya gue bilang tidak Roma, nggak nyambung juga tuh. Iya. Jauh. Ngapa Roma? Jok-jok yang berkaitan dengan orang-orang lama nggak ada pokoknya. Tetap aja gue pakai gitu. Karena itulah yang gue punya. Masa lu itu ya. Itulah zaman gue gitu. Nah, kalau sekarang menurut gue nggak lucu. Cepmek apa gitu. Lucunya di mana sih gitu? Kelakuan orangnya yang lucu Kang, bukan bahasanya, kalau itu beda lagi. Ya, terus S2 di UI, Universitas Indonesia, Ilmu Komunikasi. Komunikasi berarti emang basicnya ilmu Fakultas Ilmu Komunikasi lah ya. Ya, gitu. Oke. Benar-benar. Mungkin S3-nya iya. S3-nya Ilmu Komunikasi juga di UI. UI juga. Tahu UI kan lo? Tahu. Udar-ider. Pulang pergi aja gitu. Kagak selesai. Tapi terus gue nanya, emang udah semester berapa S3 lu nih? Gue lupa ya. Serius? Ya, serius. Udah di EO lagi belum kan? Hampir sih. Ini di sela-sela kesibukan gue tadi itu podcast di berbagai tempat. Yeah. Oh enggak ya? Mencari penghidupan lah ya. Iya benar. Cari duniawi dulu lah. Gue sedang nyusun disertasi. Mudah-mudahan segera selesai lah. Tahun besok. Mudah-mudahan. Amin, kalau bisa semester ini sidang hasil gitu. Mudah-mudahan ya. Jadi
karena penelitiannya sudah tinggal menulis gitu. Menulis ya. Ya lumayan. Kuliah itu yang paling berasa kuliah memang S2. Kenapa tuh Kang? Nggak tahu kalau S1 tuh kayak Bercanda. Bercanda gitu. bener sih teman-teman kayak Banon yang bilang apa yang gua ngerti lah ya gitu. Jadi kayak dia kayak memperlebar apa yang dipelajari di SMA. Iya benar. Ya, misalnya kayak gue dulu mungkin sekolahnya juga aliyah ya, aliyah terus ada pesantrennya sedikit lah gitu. Artinya pesantren gue nggak lama 2-3 tahun gitu. Baca kitab kuning saja sudah lupa gitu, tapi tahu gitulah ya. Terus ketika ketika kuliah S1 itu ya cuman diperluas saja bacaannya gitu kira-kira. Bahkan gue melihat teman-teman yang meniti karir misalnya sebagai ustadz penceramah atau kiai, Pendakwah lah ya. pendakwah, ketika dia meneruskan karir itu setelah lulus dari S1, itu gue perhatiin dan gue sering diskusiin sama mereka. Kuliah S1 itu sebenarnya memberi bekal mereka ya kemampuan nalar yang lebih baik, rasa percaya diri yang lebih kuat, tetapi kontennya atau materi ceramahnya sebenarnya itu balik lagi menggali ketika dia pesantren gitu, materi-materi jadi ketika SMP atau SMA, karena kalau di pesantren itu kan banyak hafalan ya, itu materinya itu kan jadi mempermudah mereka. Nah, menyusunnya sesuai dengan sistematika yang baik sebagai sebuah retorika gitu, itu memang dari S1 gitu bekalnya. Kira-kira begitulah ya. Jadi terasanya begitu. Nah, ketika S2 kan lu sendiri ngerasain gitu, kayak kita disuruh mikir sendiri tapi masih dibimbing. Iya benar. Dan juga waktu lebih singkat kan kalau S2 kan. Gitu. Jadi ya kalau skripsi di S1 ya skrip namanya, tulisan. Begitu tulisan lu logis dari judul sampai kesimpulan, hubungan bab 1, bab 2, bab 3 jelas, ya sudahlah gitu. Lu ngerti apa yang lu kerjakan, oke gitu. S2 kan lu harus menyusun lebih luas dari itu. Lu harus ngerti teori, hubungan teori dengan fenomena yang lu teliti dan seterusnya. Lu ngerti bagaimana rumusan masalah itu harus sekuat apa gitu gitu. Metodenya juga mungkin diperluas. Ya, gitu, variabelnya harus banyak. Ya, misalnya kayak gitu. Nah, di S3 gitu. Jadi kan berasa tuh kuliahnya kan S2. Nah, di S3 itu kemudian lu dikasih sedikit, setelah itu lu cari sendiri deh. Tapi harus ada kebaruan gitu, kira-kira begitu. Itu yang jadi beban. Benar Gitu, ya. Jadi ada teman gue yang bilang kuliah di S3 itu 70-30. 30 tuh ya kemampuan intelektual lu lah gitu. Kecil sekali. Lu gak usah pinter-pinter amat gitu mungkin. 70%-nya itu mental gitu. Oke, jadi begitu Kang ya? Begitu. Oke. Apa yang begitu? Iya, apaan kayak. Tapi mungkin balik lagi ke awalan tadi sih Kang. Jadi kan kata lu ada idealnya pendidikan. Nah menurut lu ada nggak kayak melihat mungkin di negara mana kalau bukan di Indonesia gitu kan yang sistem pendidikannya bagus gitu dan perlu kita contoh? Timur Leste, gue nggak tahu ya. Timur Leste bukan masih Indonesia, Timur baru bukan. Ya mungkin meskipun gue belum pernah ke luar negeri, tapi berdasarkan bacaan dan cerita teman-teman, ya di negara-negara maju lah ya gitu, negara-negara di mana itu menjadi tujuan teman-teman atau mahasiswa Indonesia untuk belajar, cari beasiswa ya, Australia, Jepang, Amerika, gitu Jepang gitu. Yang paling menonjol mungkin ya, yang paling menonjol adalah ya pendidikan sih mungkin di mana-mana harus difahami realitasnya adalah industri atau paling tidak memang harus memasuki situasi itu. Ada logika-logika kapitalismenya di situ. Tapi mungkin yang paling terasa membedakan adalah cerita tentang penghargaan terhadap orang-orang yang memiliki kemampuan di bidang ilmu gitu. Di bidang ilmu ya para pengampu itulah gitu. Jadi penghargaannya di sana luar biasa, tempatnya istimewa betul, dimuliakan gitu. Jadi yang memuliakan itu justru mungkin negara-negara yang mohon maaf ya, bukan negara Islam gitu. Ya tapi di negara-negara Islam juga banyak gitu yang perguruan tingginya memang sangat menghargai para pendidik, para pengajar, dosen dan seterusnya. Misalnya saya pernah Berarti menurut lu nih Indonesia kurang nih untuk menghargai para pendidik nih. Memang harus diakui itu harus diakui.
dengan apa ya, bukan kita mengeluhkan pemasukan ya, Iya. dengan salary atau penghargaan atau ya hak sebenarnya, bukan apresiasi yang kita terima, tingkat apa ya, kesibukan kita untuk memenuhi kewajiban-kewajiban itu sangat tinggi gitu. Terus ngerjain ini di luar mengajar ya. Kadang-kadang gue juga sering berpikir kadang-kadang gini, kalau sistemnya begini terus, gimana ya pendidikan ini mau efektif atau berhasil ya melahirkan sebuah generasi yang dibayangkan ideal bukan dalam pengertian gini. Ya, mungkin kita mencetak SDM yang berkualitas gitu Berkualitas karena tujuan kita tadi bukan hanya membekali orang-orang dengan skill, tapi juga dengan karakter kan gitu. Oke. Gimana caranya gitu? Kalau misalnya kemampuan kita mengajar, bukan hanya mendidik nih, mengajar gitu, itu menjadi sulit diupdate dan difikirkan kreativitasnya. Karena waktu kita juga banyak disedot oleh persoalan-persoalan ya katakanlah administratif gitu. Birokrasi Belum lama kan gitu. ada kontroversi itu kan gitu. Apa tuh? Saya nggak tahu tuh. Saya jarang baca berita soalnya. Iya adalah waktu itu misalnya di kalangan dosen ada satu kewajiban kan harus harus melaporkan setiap semester itu melaporkan pekerjaan dia gitu. Oke. 3 kegiatan pekerjaan yang menjadi beban, bukan beban ya, menjadi kewajiban ya. Bidang pendidikannya berarti mengajar berapa kelas dan seterusnya, termasuk membimbing mahasiswa. Kemudian penelitian, artinya dia setiap semester harus melakukan penelitian, Harus bikin jurnal. punya karya ilmiah, jurnal, buku dan lain sebagainya. Yang ketiga pengabdian kepada masyarakat, kan 3 itu gitu. 3 itu kan repot gitu sebenarnya. Jangankan dosen yang mengajar ya, mahasiswa pun juga repot yang PKM cuma harus sekali. Ya misalnya kayak gitu-gitu. Nah itu harus dilaporkan dan dilaporkannya melalui mekanisme tertentu yang kemarin tuh jadi kontroversinya karena ada pengumuman mendadak, perubahan aplikasi. Kalau tidak diselesaikan dalam waktu tertentu, maka nanti tunjangannya dari pemerintah tidak akan turun dan seterusnya kayak gitu-gitu. Akhirnya kan ribut ini kayak buruh aja nih kita gitu kayak gitu-gitu. Padahal kan tujuan utama pendidikan ya membangun hubungannya adalah antara kita sebagai pendidik dengan Mahasiswa. yang diajar kan. Yang diajar ya. Itu artinya kan yang harus kita update terus adalah keterampilan dan kualitas kita mendidik sih sebenarnya. Harusnya ya gitu. Ya benar-benar ilmu komunikasinya kepada yang baru mau ditransfer gitulah ya. Ini gue ngomong kemana-mana bukan berarti gue jago atau hebat gitu lah ya. Gitu. Biasa saja. Iya. Emang gini, dosen-dosen filsafat tuh nyari aman semuanya. Sosok tengah. Takut dibilang solo gitu kira-kira gitu ya. Oh ya, tapi kayaknya wajar sih kalau semua kebijakan pemerintah itu mendadak. Karena kan kita merdeka proklamasi dengan tempo yang sesingkat-singkat. Ya kan bener ya. Dia wajar itu jadi ya tradisi, bukan tradisi ya. Apalah budaya kali apa tahu. Bener sih wajar aja Kang itu. Ada. Tapi Kang untuk jenjang karir dosen itu gimana sih Kang? Apa? Lu nanya gaji ya? Enggak, Bukan, jenjang bukan. karir, Jenjang karir. Belum, jenjang karir belum. Dosen kan kalau yang gua lihat gitu, berarti kan dosen yang paling bawah dong. Kalau untuk jenjang karir. Iya. Selain asdos kan mahasiswa biasa tuh. Gue nggak terlalu mengerti di negeri ya. Jangan-jangan sama logikanya. Tapi kalau kita jadi dosen tetap, kita kan harus mengurus, biasanya didaftarkan. Jadi ada nama kita terdaftar di Dikti. Kita ngurus nomor namanya NIDN gitu dan seterusnya. Setelah itu kita punya kewajiban melaporkan tadi beban kerja dosen dan seterusnya. Dikumpulkan, nanti kita akan melaporkan itu dalam bentuk jenjang akademik gitu. Nanti ada kepangkatannya misalnya asisten ahli itu yang pertama sekali. Oke. Asisten ahli nanti ada lagi terus penelitiannya lengkap, apanya lengkap, nilainya cukup, nanti naik lagi ke lektor. Nah, habis lektor nanti lektor kepala. Nanti kalau secara secara organisasi kalau sudah lektor kepala mungkin bisa bersaing di bukan perebutan juga ya, bisa bersaing atau bisa punya peluang untuk misalnya menjadi wakil rektor atau seterusnya rektor, kayak gitu-gitulah. Kalau nggak salah begitu ya. Paling tinggi apa Kang? Selain ketua yayasan maksudnya.
lektor kepala kalau nggak salah ya. Oh, itu yang langsung berhubungan dengan ketua yayasan. Tapi kalau keilmuannya ya profesor. Kalau profesor itu tidak apa ya? Kalau profesor ya sama diurus kayak gitu sih, ada kum-kumnya, ada nilainya gitu. Kalau sudah cukup diajukan, diuji nanti layak atau tidak gitu menjadi profesor dan seterusnya. Jadi untuk menjadi profesor itu kalau tidak salah di Indonesia ya terutama ya memang ada hitungannya, ada angka-angkanya gitu. Angka-angkanya dalam artian apa nih? Ya capaian-capaian atau- itu, oh, capaian yang tadi itu sebenarnya capaian mengajar, karya ilmiah Jam misalnya. mengajar ya, jam Ya, terbang mengajar ya. mengajar masih, karya ilmiah terpenuhi, pengabdiannya terpenuhi, karya ilmiah ya terutama ya gitu. Jadi ada apa ya? Ada bukan dilema ya, mungkin ada problem-problemnya juga di situ. Artinya boleh jadi ada profesor yang memang layak menjadi profesor. Ada yang enggak? Ya karena angka-angkanya saja sudah cukup karena dihitungnya berdasarkan angka-angka gitu. Oh, berarti cuman apa ya kasarnya ya? Kasarnya berarti kayak sama kayak mahasiswa, lu mau dapat A, lu harus ngumpulin tugas, kehadiran gitu. Walaupun belum tentu dia mengerti apa yang dipelajari gitu. Kasarnya begitu. Kasarnya begitu. Karena di beberapa hal mungkin angka-angka bisa saja disiasati gitu. Maksudnya untuk terpenuhi angka-angka itu. Bukan berarti berbohong tentang itu ya, tetapi memang ya bisa lah ya gitu, sertifikat apa segala Iya. macam gitu. Bisa kok bayar sertifikat, kita nggak datang, yang penting datang sertifikatnya. Ya, Sosok ikut seminar tapi mungkin nggak datang. jumlahnya sedikit, mungkin jumlah husnuzonnya mungkin jumlahnya sedikit. Sisanya mungkin ya profesor tuh memang kompeten Lah ya. di bidangnya masing-masing gitu. Karena kan dia harus spesialis gitu. Profesor di bidang apa misalnya? Profesor di bidang urusan dunia malam kayak lu gitu misalnya. Bisa kan? Apaan profesor dunia malam? Ada emang. Boleh terus gue udah daftar. Hantu maksudnya. Oh iya. Tapi berarti berapa Kang? Kira-kira di Indonesia kalau lu bilang tadi paling ahli lah profesor gitu ya. Di Indonesia udah mencetak berapa profesor Kang? Gue nggak inget datanya. Tapi Kalau mau lihat datanya di mana tuh? di terbuka Dikti. kan? Ada di Dikti, bisa dicari gitu. Lu ada tujuan ke sana? Tapi masih sedikit. Lu ada tujuan ke sana? Gua lebih ke ngalir aja sih, bukan tujuan. Syukur-syukur Bisa sebelum gua meninggal bisa, kalau paling tidak untuk ini gombal. paling tidak untuk standar anak-anak gue lah gitu kira-kira. Untuk Gitu. anak-anak lu seenggaknya udah minimal udah profesor nih bapak gua gitu ya. Sebenarnya kan jadi dokter juga ya enggak apa-apa sih gitu. Tapi ya tadi itu dulu ketika gue mulai ada mimpi di kepala gue pengen mewujudkan pesan ibu gue untuk menyelesaikan pendidikan paling tinggi secara formal. Itu kan S3. Di kalangan keluarga. Dalam prosesnya karena gue nggak jelas gitu, gue belum selesai, ibu gue udah meninggal gitu misalnya, ya gue ganti motivasi yang lain, gue ngasih standar gitu misalnya buat anak-anak gue gitu. Anak-anak gue harusnya lebih tinggi dari itu karena zaman yang dia hadapi pasti akan jauh lebih rumit dari gue gitu. Iya benar. Kok gue jadi sedih ya ngomong ini? Masya Allah. Enggak ya? Enggak, ini bukan TV, percuma lu nangis. Enggak laku juga ya. Aku juga. Air mata gue. Gitu. Nah berarti kalau untuk dosen itu Kang pembayarannya gimana tuh salary-nya? Dari keuangan. Iya sih pasti. Dari bendahara kan. Transfer ke Dari rekening bendahara. gitu. Nggak, maksudnya standarnya gimana tuh? Kalau apakah emang ada standar kayak, nggak tahu ya, karena buat gua di Indonesia itu untuk pembayaran jasa yang jelas atau pekerjaan yang jelas itu cuman perkantoran ya. Ya kan yang ada standar jelas nih, kita tahu udahlah lu kerja tuh minimal digaji UMR. Kita Kecuali juga jelas probation gitu. gaji pokok di atas UMR atau UMR lah ya gitu. Gaji pokok di atas UMR. Iya. Wis, gokil. Sisanya ya ada dari tunjangan dari pemerintah kalau kita sudah mengurus kepangkatan tadi itu ada ya, terus ada sertifikasi namanya gitu. Pangkat lo apa tuh berarti sekarang? Gue lektor, Rektor. melek di kantor, sama kayak OB gitu, melek di Jokes kantor. bapak singkatan semua. Gak tahu serius apa tingkatan lu? Kayaknya kan emang ada Gua nggak kayak tahu, maksud gua singkatannya gue lupa. kayak PNS nggak sih ada Gue A3? nggak pernah peduli juga ya gue. Apa gitu tuh? Apa sih lektor itu gue? Kalau rektor tahu. Maaf ya, kan sharing ignorant, gue nggak tahu nih lektor.
Ntar Nanti kita cari gue tahu dah. kasih tahu di episode berikutnya. Kasih tahu ya di bilas. Ya ada tunjangan, terus kemudian ada tunjangan tadi itu dari pemerintah, sertifikasi. Sertifikasi itu tes lagi kita. Ya, Sertifikasi di pemerintah tes lagi, terus lolos berarti dapat gitu. Yang kadang mohon maaf nih, dikti nih kadang-kadang keluarnya itu di rapel 3 bulan. Enggak sebulan, harusnya sebulan sekali gitu. harusnya kan. Terus kan pemerintah emang kalau suka di bayar 3 bulan. swasta ya, kalau di swasta selain yang basic tadi itu nanti tambahannya jam mengajar, berarti dari SKS berapa gitu ya per SKS-nya. Jadi kalau gua pas libur tuh kecil ya duitnya. Ya lu bisa dibalikin ya. Lu nya yang malas ngambil kelas dikit gini. 2M, Apa tuh? 2 minggu habis. Kadang-kadang 2 menit. Begitu nongol tagihan. Hah? Gitu kira-kira. Udah habis gitu ya. Tapi kalau untuk jadi dosen, lu bilang kan lu dosen tetap di Al-Azhar ya? Dosen tetap. Tadinya dari awal masuk gue dosen tetap. Tetap honorer. Dosen tetap gua dari 2014 kalau nggak salah, lupa 14. gua. Itu kalau dosen tetap boleh ngajar di kampus lain nggak? Kayaknya aturan mainnya enggak sih. Nggak boleh. Heeh. Oh gitu. Tapi ada waktu-waktu kosong kayaknya dimaklumi saja. Bisa. Oh tetap ya. Itu nambah nggak kalau untuk ke tadi kinerja jatuhnya? Menambah jam terbang mengajar. Kalau memang niat-niatnya betul mau nyari duit, bagus sih, kayaknya bisa menambah penghasilan ya. Banyak swasta mungkin yang membutuhkan gitu. Selain untuk juga berpartisipasi gitu di dalam pendidikan, membantu juga secara ekonomi bagus gitu. Tapi kalau kita dapat 4 apa atau 5 kelas dalam satu semester, itu aja sudah lelah gitu. Apalagi kalau 5 kelas terus 5 mata kuliah atau paling tidak 4 mata kuliah yang berbeda. Itu mempersiapkan dirinya lumayan gitu. Tiap hari beda-beda ya. Mau lu ngasih tugas atau ceramah apalagi atau diskusi, tetap aja capek gitu. Lebih dari nyangkul capeknya gitu. Udah gitu pulang masih harus nyangkul gitu. Bakal punya kebun kan? Kebun orang. Tapi belum ngejawab tadi Kang, berapa berarti salary itu? Kalau untuk dosen? Berapa ya? Gua harus sebutin ya. Harus, karena supaya jadi motivasi range deh. Paling kecil lah. Gua nggak tahu soalnya di tempat lain. Nggak apa-apa, di Gua Al-Azhar taunya aja. di tempat gua aja. Jadi siapa tahu banyak yang lamar kan di Al-Azhar jadi dosen. Ya. Tuh, wih gede juga LSPR 20. Heeh. Al-Azhar berapa tuh? Kalau lagi hektik banget nih, bisa 5 sampai 15 gitu. Tapi lebih banyaknya ya 5 sampai 7 atau 10 gitu. Oh, sebulan itu plus tunjangan. Itu tuh ada yang teriak 3 juta katanya. Itu enggak. tadi itu kalau lagi Bu, jangan percaya Bu, itu bohong dah. Ada di rekening lain sisanya. Iya, uang laki-laki ada Bu, jangan percaya. Enggak, itu kalau kecil banget itu udah dipotong utang sama bank kan. Buset deh. Ampun. Ya gimana ya, kita harus melawan Jakarta dengan nggak bisa sih kayaknya. Terus terang aja ya, kalau mengandalkan itu saja sepertinya ya, menurut pengalaman gua, apalagi setelah anak-anak lulus SMA, kuliah gitu. Biaya menambah lah ya, biaya kehidupannya. Ya agak luar biasa gitu, agak Wah, dia ngeluh. Nggak istri kedengeran gua lagi aja Bu. ngeluh gitu. Nggak dapat nafkah nih katanya gitu kan, gitu kira-kira. Sebenarnya kalau lu tanya berapa gitu, lu lihat muka gua gitu, secerah apa kan runyam begini. Gelap. Aduh gitu. Mau banting setir jadi pelawak agak lucu gitu. Udah terlambat pula gitu. Enggak lah ya, gue bersyukur. Asik. Asik. Tetap nih ilmu keagamaan bersyukur. Sudahlah, kita harus kalau di depan kamera kayak politisi aja. Saya berjuang untuk mensejahterakan rakyat. Alah. Mbahmu. Di spanduk macam-macam gitu isinya. Wah, penuh banget spanduknya. Intinya malu nyari kerja sama kayak gue. Iya benar juga benar. Gitu lah ya. Itu berarti gitu. yang dosen aja ya, kalau kecuali mungkin dia ada jabatan, tunjangan jabatan dan Ya, lain-lain ya. ada itu. Berarti kalau untuk dosen aja range-nya 57 15. Tergantung berapa banyak dia ngajar. Mudah-mudahan itu gue gede-gedein sih. Oh gitu. Emang setakut itu, malah kecilin aja biar ditambahin sama pemerintah. Naikin dong. Oke ya.
Ya mudah-mudahan ya rezekinya ada terus lah. Kata Kiai kan gede kecil itu soal berkah gitu. Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Susah emang dosa nazar soalnya. Gitu lah ya. Gitu. Oke. Gokil Kadang-kadang juga. ada rezeki min haitsu la yahtasib. Gitu. Ngerti nggak lu artinya? Enggak. Gue juga enggak. Enggak mungkin dong. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Buset, gue ngeluarin dalil nih Belum pernah ada yang di sini. supaya gue seolah-olah ikhlas gitu. Barang siapa yang takwa kepada Allah maka akan diberi jalan rezeki. Amin. Min haitsu la yahtasib, dari tempat yang mungkin tidak terduga-duga. Gue nggak terlalu percaya sih sebenarnya. Tempat yang tidak terduga-duga itu. Gini loh, misalnya Allah mungkin bener ya ngasih kenyamanan itu ya, karena kadang-kadang tiba-tiba kita nggak punya duit, ada yang transfer gitu. Tapi bukan berarti itu tidak ada sebabnya. Mungkin karena kita melupakan. Misalnya satu hari lu minta bantuan ke gue, Kang bikinin naskah dong. Kebetulan gue agak jago nih nulis naskah misalnya. Naskah, bukan naskah sinetron ya misalnya. Terus gue bikin dan gue nggak pernah nanya bayarannya berapa. Karena lu bilangnya minta tolong, gue kasih aja dan ini pro bono ya Kang? Iya gitu. Tapi ternyata bertahun-tahun kemudian lu dapat honor tuh dari situ gitu. Dan gue lupa karena gue memang niatnya bantu. Niatnya bantu ya. Iya. Jadi selalu ada ada kausalitasnya sebenarnya. Tapi karena kita memang melupakan itu gitu dengan pertemanan kita dan seterusnya, jadi terasanya itu tidak terduga-duga gitu. Ya lebih keikhlasan lah ya, keikhlasan melakukan sesuatunya. Kelupaan sih. Kelupaan. Ikhlas itu susah didefinisikan. Gue juga nggak ikhlas amat gitu. Ntar ikhlas bakal dibahas di bilas. Konsep ikhlas itu berat gitu. Berat ya. Masya Allah. Aduh. Tapi gue senang mengajar ya. Senang. Banyak mahasiswa Oke. Ini udah yang jelek-jelek, cantik-cantik maksudnya. Yang jelek cowok maksud lu kan? Cowok. Oke, nih. Ini udah di penghujung acara nih Kang nih. Mungkin ada nggak lu pesan-pesan Kayak orang kebelet di ujung. di ujung? Itu udah gini-gini aja. Oh gitu. Produsernya gini-gini. Mau gantung diri kali dia gini. Oke. Ada nggak pesan-pesan lu untuk dosen-dosen lain? Sabar bro. Kita seperjuangan. Itu aja deh. Kalau untuk mahasiswa Kang? Sabar bro. Sama aja. Kalau mahasiswa Iya. bukan dia yang sabar, orang tuanya sabar bro gitu. Tadi sih sebenarnya yang yang gue jelasin di tengah apa di awal gitu. Kalau lu niat mau belajar, jangan cuma di kelas gitu menurut gue. Ikuti kegiatan-kegiatan yang memungkinkan lu meskipun lu nggak suka gitu. Gue selalu bilang bahwa belajar itu pada akhirnya membaca gitu, entah membaca fenomena atau membaca buku, dan itu selalu terbagi ke dalam dua gitu. Ada yang lu suka, ada yang memang harus. Kadang lu nggak suka gitu. Tapi harus ya, wajib. Yang lu suka ya lu sikat. Kalau lu suka baca novel, baca sebanyak-banyak novel. Tapi ada loh mata kuliah atau buku yang memang lu harus prediksi bahwa itu akan berguna buat hidup lu nanti. Meskipun lu nggak suka, lu baca gitu. Iya. Kadang lu pikir, gue nggak paham karena gue nggak suka. Enggak, lu baca aja. Akan masuk ke alam bawah sadar lu. Suatu saat lu akan ini nih sih gitu. Berfungsi lah seenggaknya, berguna lah ya. Iya. Entah kapannya itu ya. Kayak Dari berbagai pengalaman termasuk gua pada akhirnya yang dalam tanda petik menyelamatkan kita gitu. Artinya kita bisa survive dan seterusnya. Seringkali skill yang justru kita dapatkan di luar kelas itu gitu. Oke, gokil. Itu pesan-pesan buat lu mahasiswa. Cari explore lagi. San-san soto gitu. Oke, Kang, karena udah Terima kasih waktunya. saya sudah Nah, di sini ada diundang. simbolis, Kang, di sini, Kang. Ini malah kepentingan konten. Apa tuh? Salah kan gua ngasih. Nih. Jadi Kok ibarat serem kata- ya? Gue diruyah gitu. Enggak, gua sembur, gua baktis lu. Ini kan tadinya ada kepalanya ini. Enggak ada. Oh enggak. Ini Oh dari enggak ada. jeruk purut soalnya. Kirain ada lu kepala. potong. Ini harus diapain? Jadi ibarat kata Kang, ini adalah sebuah ilmu yang sudah lu berikan dari tadi ke gua. Masya Allah. Masya Allah. Asyik, Masya Allah. Insyaallah. Dan juga karena ini konten isi dong, Kang. Mm-mm. Jadi tolong isiin dong gitu loh. Kang. Oh, Oke. Lu yang minum ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Doain Kang biar sukses gitu. Kayak diminta sama kiai gue aja. Oke udah Kang, jangan kebanyakan. Oke. Masih banyak soalnya kan yang bakal datang ke sini. Oke, cukup sekian aja podcast kita kali ini atau interview kita kali ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye.